Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, berbahagialah sore hari ini kita punya kesempatan kembali untuk bertemu dengan kekasih jiwa kita. Amin. Siapkan roh, jiwa dan kekuatanmu. Pastikan sudah ada di sini semua. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Terima kasih Roh Kudus. Mari bawa hatimu, gereja Tuhan. Siapkan hatimu, bawa pujianmu sore hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin Tuhanku. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku.
dalam hidupku. Semuanya atas seizin Tuhanku. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Katakan semua yang terjadi dalam hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin Tuhanku. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin Tuhanku. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Engkau tebus kami. Engkau pakai kami. Engkau pulihkan setiap kami. Kami yang datang dengan sakit, dengan kelemahan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan bingung Tuhan, biar kami melihat bahwa kemuliaan-Mu ada di sini. Tambahi iman percaya kami. Sehingga sore ini kami melihat kemuliaan Tuhan. Kembali kami percaya bahwa Tuhan kami lebih dahsyat dari persoalan kami. Terima kasih Bapak, urapi kami dengan urapan yang baru. Kamu mau siapkan roh, jiwa dan kekuatan kami untuk memperkatakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk bersyukur buat Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Yesus, mari engkau yang siap mengatakan Tuhan dahsyat, katakan sekali lagi amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Tuhanmu dahsyat, amin. Bukan kebiasaan, Dia dahsyat, lebih dahsyat dari persoalanmu, amin. Haleluya. Come on musik, tepuk tangan yang dahsyat. Ayo gereja Tuhan, lebih keras. Hey, oh, come on. Haleluya. Hey, Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, yeah. Berserah kepadamu.
Yesus kau Raja mulia. Tepuk tangan yang dahsyat gereja Tuhan. Haleluya. Janjimu, janjimu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Ayo katakan siapa dia? Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Lambaikan tanganmu, toleh kanan kiri kepada teman-temanmu. Yang belakang, yang depan. Berikan matamu yang memancarkan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo gerakkan roh, jiwa dan kekuatanmu seperti Daud. Katakan, aku punya Tuhan yang dahsyat. Dia mengatur masa depanku. Dia memberikan masa depan yang indah. Oh Tuhan pemimpinku, rencanganmu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar. Melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku. Bukan menang bersama denganmu Tuhan. Bukan terus melihat mujizat terjadi. Bukan saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Hey! Para-pa-pa-pa-pa. Oh! Para-pa-pa-pa-pa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, Kau Tuhan pemimpinku, rancanganmu indah. Amin. Kau sediakanku masa depan indah. Yeah. Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar. Yeah. Melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku. Hey! Bukan menang bersama denganmu Tuhan. Bukan terus melihat mujizat terjadi. Bukan saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerima.
hidupku, rancanganmu indah. Amin. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku, dan menang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku telah saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang dahsyat. Melebihi yang ku pikirkan. Melebihi yang ku pikirkan. Melebihi yang ku pikirkan. Melebihi yang ku pikirkan. Dengan percaya. Melebihi yang ku pikirkan. Lagi. Melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku. Ku kan menang bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat, katakan, mujizat terjadi. Ku telah saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhan. Katakan sekali lagi. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Dia memberkati kita lebih dari yang terpikirkan oleh pikiran kita, lebih dari yang engkau doakan. Dia sanggup memberkati hidupmu. Yes. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin. Punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus
punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhan, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari dengan perlahan kita akan bangkit berdiri bersama. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Engkau yang saat ini datang dengan keraguan, engkau yang bingung, engkau yang kurang percaya dengan Tuhanmu. Mari angkat hatimu. Saya mau ajak engkau nyanyi dengan percaya. Jangan melihat persoalanmu, karena Tuhanmu terlalu dahsyat, Tuhanmu terlalu besar. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengubah masalah menjadi kemenangan yang besar. Angkat tanganmu dan nyanyikan dengan hati yang percaya. Tuhan mau dengar suaramu sore hari ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan. Ya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Masih adakah iman percaya di hatimu? Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita. Dia memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Yesus kekuatanku. Akui Tuhan di hidupmu. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku. Amin. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami belajar percaya kepada Tuhan.
Kami belajar menyerahkan setiap persoalan dan pergumulan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan kami besar. Tuhan kami ajaib. Dan Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Ketika kami diizinkan oleh Tuhan untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau Tuhan mendengar suara hati-Mu, mendengar suara firman-Mu yang mampu menolong dan mengubahkan kami semuanya. Di tengah pergumulan, di tengah pencobaan yang Tuhan izinkan, kami tetap belajar percaya Tuhan membuka jalan bagi kami dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima firman-Mu. Kami Tuhan mengundang akan kuat kuasa-Mu Roh Kudus yang bekerja untuk menaungi, memberikan pengertian baru atas kami, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan sedang inginkan dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Ya, hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa. Berterima kasih untuk Bapak Pendeta Jeffrey yang kembali mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan dari Gereja Pusat itu berbicara tentang teguran. Nah hari ini saya memberikan satu tema yaitu teguran dan hajaran yang mendatangkan pertobatan. Ya sekali lagi tema kita adalah teguran dan hajaran yang mendatangkan pertobatan. Nah saya mau sampaikan bahwa teguran atau hajaran buat kita semuanya ini sesuatu yang tidak enak. Tapi firman Tuhan menyatakan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan cinta, Tuhan mengasihi. Nah secara khusus ketika kita sedang mengalami teguran, mengalami pergumulan, mengalami sesuatu yang berat, kita nggak pernah bisa memperoleh jawaban. Kadang-kadang kita cuma berkata begini, Tuhan, aku ini kurang apa? Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata aku tetap saja kena hajaran. Ya kalau Bapak Ibu belajar dari minggu-minggu yang lalu masih berbicara tentang Ayub. Ayub dikatakan orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, dan yang paling istimewa menjauhi kejahatan. Tapi ternyata Ayub memperoleh satu problem yang berat. Ya semua anaknya mati, hartanya ludes, istrinya ngamuk-ngamuk. Wah ini yang paling repot. Ayub mengalami itu. Dan Ayub harus mengalami pergumulan itu selama bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Pak Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Sama hari ini Bapak Ibu mungkin tidak mengalami persoalan seperti yang Ayub alami. Persoalan kita berbeda-beda. Ya ada orang yang kena persoalan misalkan contoh sakit yang menaun. Tidak enak, kenapa? Karena setiap hari harus minum obat. Kita sudah tertib makan, tertib minum, nggak ngawur, tapi tetap saja problem. Nah buat sebagian orang mereka berkata, percumalah ikut Tuhan sama aja. Saya berkata justru keliru kalau kita punya satu pendapat seperti itu. Mungkin teksnya yang pertama bisa ditampilkan. Di sini saya tuliskan bahwa masalah atau problem yang kita hadapi itu adalah rahasianya Tuhan, rahasia ilahi. Tidak ada orang yang tahu. Dalam pergumulan, dalam permasalahan yang ada, kadang-kadang kita ini nggak paham. Kenapa? Sulit sekali diterima dengan akal sehat. Nah dalam tulisan saya di sini saya menyatakan, tetapi terpujilah Tuhan bagi orang yang mau mendekatkan diri. Ya melalui ibadah,
melalui doa, melalui pembacaan firman, ternyata 3 dasar unsur ini akan menyingkapkan kenapa masalah itu harus terjadi dalam diri kita. Tapi ada orang tertentu ketika kena masalah bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi malah semakin jauh. Makanya orang-orang itu kemudian berkata, aku enggak memperoleh jawaban. Tapi bagi orang-orang yang rajin, orang-orang yang terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan, pada akhirnya orang itu akan mengatakan, ternyata Tuhan itu baik sekali kepada hidupku. Ya, makanya kita lihat teguran dan hajaran yang mendatangkan pertobatan. Yang pertama dalam Amsal pasal 6 ayat 23 dan Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan ditulis oleh Raja Salomo dalam Amsal 6 ayat 23 dikatakan demikian. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Salomo. Salomo ini seorang raja yang hebat, kaya raya. Dia banyak melakukan hal-hal yang ada di dunia. Termasuk dia juga pernah meninggalkan Tuhan. Nah, dalam masa tuanya Salomo kemudian mulai menuliskan kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Kalau dalam kitab Pengkhotbah banyak dikatakan bahwa semua hal yang dilakukan manusia itu sia-sia, gak ada gunanya. Tapi dalam kitab Amsal Salomo memberikan banyak nasihat. Nasihatnya dikatakan sekali lagi adalah karena perintah itu pelita. Jadi waktu saudara tahu Tuhan menyatakan setiap detail perkataan firman-Nya melalui Alkitab yang kita miliki, itu adalah sebuah perintah. Perintah yang nantinya akan memberikan cahaya. Makanya Bapak Ibu lihat kalau orang-orang yang hidup di dalam Tuhan bertekun, belajar firman, mengikuti setiap perintah-perintah perkataan Tuhan, orang itu nanti akan mempunyai cahaya. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin kadang-kadang ketemu dengan orang yang sungguh-sungguh dalam gereja, saudara nanti akan ngomong begini, wajahmu semringah, betul enggak? Tapi ada orang yang wajahnya tuh ganteng tapi peteng, cantik tapi rasanya surem. Kenapa enggak ikuti perintah Tuhan? Tapi ada orang-orang yang mungkin biasa, tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, tapi wajahnya cerah, dipandangnya enak, kira-kira begitu. Kemudian hal yang kedua dikatakan apa? Ajaran itu cahaya. Ajaran Allah, ajaran kebenaran itu akan memberikan sinar. Sesuatu yang menerangi. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, dalam setiap ibadah-ibadah yang kita bangun, yang setiap kali kita ikuti pagi maupun sore, itu pasti ada yang namanya teguran firman. Nah, teguran firman untuk sebagian orang yang masih sensitivitasnya tinggi, yang masih hatinya sensitif, nanti biasanya orang itu akan berkata begini, pendetone senengane nyindir. Padahal bukan nyindir. Pendeta enggak pernah nyindir jemaat, tapi jemaatnya dewe sing kroso. Nah, itu yang benar. Kenapa? Itu yang namanya tepak ngawak. Ya, jadi kalau seandainya mungkin di sini ada yang masih marah-marah, nanti kalau saya ngomong tentang ngamuk, saudara bisa, aku kok pendetanya ngerti ya? Bukan, pendetanya enggak tahu. Tapi teguran yang di dalam Alkitab itu disebut dengan rema. Saudara kalau dapat ayat firman Tuhan terus ini nancep di hati, itu namanya rema. Rema itu bisa memberikan teguran, bisa memberikan penghiburan. Nah, waktu saudara mendapatkan rema, firman ini berkatanya apa? Mendidik itu jalan kehidupan. Jadi kalau seandainya kita terima perkataan firman, hidup kita nanti enak. Step-stepnya tuh pasti luar biasa. Nah, itu dalam kitab Amsal. Tetapi dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, perkataannya lebih tegas. Intinya sama. Saudara perhatikan. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur
Barang siapa ku kasih, ia ku hajar. Ini anak saya namanya Michael. Tingginya sekarang kurang lebih 187. Saya 170, kadang saya kalau foto sama dia malu. Lah kenapa? Dia gede banget, saya kadang-kadang cilik. Kegedean. Dulu waktu dia masih kecil, mungkin masih SD lah, mungkin SMP kelas 1, kelas 2 mungkin, sering saya hajar. Kenapa? Saya cinta dia. Kadang-kadang dia ngomong sama saya gini, papa jahat, papa kejam, tidak punya hati nurani. Tetap aja tak ajar. Nanti kalau sudah tak ajar kan nangis kan, tak deketin. Kamu tahu nggak Mike, kenapa papa hajar kamu? Tidak tahu, sambil mewek-mewek gitu. Akhirnya saya jelaskan, karena kamu salah, kamu tadi begini begitu. Kamu mendingan tak ajar papa daripada diajar sama oleh orang lain. Saya bilang begitu. Dia akhirnya ngerti. Sama di dalam Tuhan, saya dan saudara ketika sedang menerima yang namanya teguran, ketika sedang menerima yang namanya hajaran. Kenapa? Tuhan itu cintanya luar biasa kepada Bapak Ibu. Cinta. Apakah Tuhan langsung memberikan hajaran itu frontal atau teguran itu frontal? Tidak. Cara kerja Tuhan itu lembut, soft. Tuhan itu modelnya enggak kasar. Tetapi ketika saudara dengan pelan diberitahu, dielus, dikepenake, tetap nekat, sudah pasti ada hardikan. Hardikan enggak mempan, Tuhan hajar sampai engkau mungkin terkapar. Apakah Tuhanmu jahat? Tidak. Sekali lagi karena daripada engkau nanti mengalami sesuatu yang buruk, terutama kita yang sudah mulai tua. Makanya Bapak Ibu boleh cek, kenapa banyak sekali orang-orang yang menjelang tua, ya sekali lagi menjelang tua, misalkan di usia-usia 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, kok masalahnya semakin banyak? Padahal kita berpikirnya, wah nanti kalau semakin tua uripku kepenak. Apakah faktanya kepenak? Enggak. Termasuk Bapak Ibu yang dahulu belum punya mantu. Kemudian wah engkau nek duwe mantu mesti enak. Duwe putu mesti enak. Faktanya Bapak Ibu yang punya putu malah jadi tukang angon putu. Kepenak apa ora? Ora enak. Meh lunga ora iso. Putuku piye? Padahal dulu angan-angannya apa? Wah nek duwe putu, nanti jalan-jalan sama anaknya ke sana kemari, bapak ibu, mbah, emak engkong tinggal duduk di mobil menikmati segala sesuatu. Nyuwun sewu, ternyata malah anaknya kurang ajar, mbae kon ngurusi putune. Ini fakta. Kadang-kadang aduh kok enak. Tapi inilah fakta hidup. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Nah sekarang yang menjadi permasalahan hidupmu apa? Teguran apa? Hajaran apa yang kau hari ini terima? Maaf, kadang ada orang yang punya penyakit itu permanen. Misalkan diabetes. Sudah orang kalau sudah punya diabetes, minum obatnya itu setiap hari, seumur hidup. Telat sithik, gulone dhuwur. Kadang ada orang yang lupa, karena gulanya tinggi dikendeli minum obatnya, ngerti itu gulanya drop. Cengep-cengep, waduh bingung meneh. Itu gula darah. Tensi sama saja. Setiap hari harus kontrol, harus dicek, harus minum obat. Sebagian orang berkata, ya lumrah lah wong wis tuwa. Orang selalu berpikir ini medis. Padahal saya berkata, itu Tuhan izinkan. Nanti belum yang kena jantung, kena lever, kena gagal ginjal, kena macam-macam penyakit. Orang umum selalu berkata ini urusan medis. Tapi sekali lagi saya berkata itu bukan hanya medis. Tetapi ini merupakan satu teguran, ini merupakan satu hajaran
dari Tuhan. Supaya apa? Kita mawas diri, kita sadar. Ya jangan sampai kita keblinger. Makanya dari peristiwa dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 ini, apa sih yang menjadi penyebab teguran dan hajaran itu diizinkan oleh Tuhan? Kita lihat kembali dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 18. Ya ini saya mau cari tahu dulu apa yang menjadi penyebab kenapa ada teguran dan hajaran. Firman Tuhan berkata demikian, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi alasan yang pertama, engkau kenapa dihajar, kenapa engkau ditegur oleh Tuhan? Karena engkau suam-suam kuku. Suam-suam kuku artinya apa? Dingin tidak, panas tidak. Orang Jawa bilang semlenget. Bapak Ibu yang mungkin hari ini usianya sudah seperti saya 60-an, ya, atau mungkin 70-an. Mungkin Bapak Ibu dulu masih ingat waktu kecil. Orang tua zaman dulu selalu ngomong gini, ojo ngombe banyu sing anget-anget kuku. Lah kenapa? Anyang-anyangan. Betul enggak? Jangan diminum itu. Lah nanti melesetnya enggak anyang-anyangan pasti kena diare. Apakah betul seperti itu secara medis? Secara medis sudah diteliti, zaman dulu waktu masih tahun 70-an, tahun 65, ya, yang namanya kompor itu masih susah. Kompor gas apalagi. Dulu adanya kan cuma cetik geni. Ya kan harus pakai kayu bakar. Kadang-kadang air yang mau dimasak itu enggak matang. Bahkan orang zaman dulu selalu minumnya apa? Air mentah. Ya saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil. Dulu kalau di setiap rumah tangga biasanya di depan pagar halaman itu mesti ada kendil. Betul enggak? Kendi untuk apa? Di situ ada gelas dari pring bambu. Orang yang lewat bisa ngambil air tuh gratis. Kalau sekarang kan aqua. Nah kadang-kadang air itu mentah. Nah orang kadang-kadang kepingin minum air yang hangat. Lah air mentah dicampur dengan air hangat yang mungkin tidak mendidih. Waktu dicampur bakterinya enggak mati, kemudian anyang-anyangan. Secara manusia angat-angat kuku atau suam-suam kuku itu menyebab anyang-anyangan. Di hadapan Tuhan orang yang tidak dingin, orang yang tidak panas. Firman Tuhan di sini dengan sangat jelas berkata apa? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kira-kira mungkin saya memberikan sebuah pandangan gambaran itu begini. Tuhan minum, kemudian buat kumur-kumur gini. Kira-kira begitu. Loh kenapa kok ditumpahkan? Rasanya enggak enak. Kan kadang saudara kan begitu kan minum air kok rasanya apa ya istilah orang Jawa itu onto, tidak ada rasa. Enak. Terus nanti ada air kemasan yang rasanya agak sedikit pahit. Dibuang enggak enak. Nah mungkin saudara akan bertanya Pak, contoh suam-suam kuku yang ada di dalam dunia rohani itu seperti apa sih? Ini ngomong jujur ya, banyak dari kita tuh banyak ngalami yang namanya suam-suam kuku. Makanya Tuhan berkatanya apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan hari itu menyampaikan perkataan teguran firman ini kepada sidang jemaat di Laodikia. Kata Laodikia itu adalah artinya keadilan untuk rakyat. Jadi Tuhan sampaikan, oke, ini untuk jemaat Laodikia, untuk keadilan rakyat. Aku sampaikan dengan keterbukaan, kira-kira begitu. Tuhan tahu nilai kekristenan zaman itu. Tuhan tahu nilai kekristenan zaman sekarang. Makanya Tuhan sekali lagi berkatanya jelas, aku tahu segala pekerjaanmu. Tapi kalau saya bertanya, kita sebagai orang Kristen, jam ibadah kita selama 1 minggu berapa banyak, berapa kali? Paling seminggu sekali. Pagi atau sore.
Tapi hari-hari biasa, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Saudara kemana? Ada jam ibadah doa malam, ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Gembala atau pendeta selalu bertanya, Pak, kok enggak pernah datang toh Pak ibadah tengah minggu? Pak, kok enggak pernah datang doa pagi, doa malam toh Pak? Jawabannya rata-rata apa? Sibuk. Loh padahal kita ini orang rohani. Di Temanggung lebih lagi. Kenapa? Temanggung itu kalau musim tembakau, ini mendekati musim tembakau. Ada jam ibadah misalkan jam 7. Hari Minggu hari yang sama, kemudian mereka para penjual tembakau, mereka ini jual beli. Kalau ada misalkan dalam satu hari itu jual beli misalkan satu truk muat kira-kira 50 keranjang, per keranjangnya 40 kilo. Mereka memilih tidak pergi ke gereja. Saya tanya kepada jemaat, Pak, kalau Bapak hari Minggu ada pelayanan, kemudian paginya jam 6 ada orang mau beli mbakau. Mbakau se, apa pelayanan se? Dijawab dengan jujur. Pak, kalau saya ya milih jual tembakau dulu, ibadahnya kapan-kapan. Loh padahal musim tembakonya mulai kapan? Juli, Agustus, September. Dan gereja di Temanggung kalau bulan ini sepi. Tapi kita kan tidak kroso, nah itu salah. Kemudian ada lagi, waktu susah, doa Tuhan tolong, keluargaku tidak makan, Tuhan tolong berkati keluarga kami. Wih doa malamnya rajin, ibadah pagi sore ikut semua, kegiatan-kegiatan rohani ikut. Kemudian singkat cerita, usahanya diberkati Tuhan. Hari Minggu mulai tidak muncul. Saya sebagai gembala, saya telepon, saya WA. Dijawab dengan jujur, Pak Arif yang baik, loh kata-katanya tambah yang baik. Maaf, saya enggak bisa ikut datang ibadah karena pesanan saya rame sekali jadi enggak sempat untuk meninggalkan pekerjaan. Suam-suam kuku. Makanya kalau orang suam-suam kuku, memang engkau tidak berbuat dosa, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak mengingini istri orang atau suami orang. Tapi secara nilai rohani di hadapan Tuhan, engkau merosot. Makanya Tuhan kadang-kadang beri yang namanya peteguran. Tuhan beri yang namanya hajaran. Kenapa engkau dihajar? Kenapa engkau ditegur? Lali weton. Loh ini ngomong jujur. Termasuk saya begitu dulu. Makanya saya pernah diajar oleh Tuhan tahun 99 yang akhirnya apa? Saya bertobat. Kenapa saya paham? Jadi alasan pertama ini kenapa ada hajaran dan teguran? Karena yang pertama tadi, suam-suam kuku. Kemudian alasan yang kedua dalam ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Alasan yang kedua kenapa Tuhan beri teguran, kenapa Tuhan beri hajaran. Karena banyak manusia itu hidup dalam zona nyaman. Ini yang Tuhan katakan, karena engkau berkata, aku kaya. Engkau berkata, aku sudah memperkayakan diriku. Aku tidak kurang. Makanya Bapak Ibu boleh cek. Ada konglomerat rajin ibadah? Ada enggak? Enggak ada. Angel. Saya kemarin minggu yang lalu dalam tema ayat 17 ini, saya sampai ngomong kepada jemaat,
Barang siapa yang bisa mengajak konglomerat atau orang kaya ibadah di gereja, wong siji tak kei 1 juta. Ayo siapa yang mau daftar? Tak tanya satu-satu. Jawaban mereka rata-rata begini, angel Pak, angel. Saya tahu angel, wong Tuhan Yesus sendiri sudah ngomong kok, betapa susahnya, betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Di akhir zaman, sidang jemaat di Laodikia sudah diberi sebuah peringatan. Makanya lihat, kalau orang sudah mulai diberkati oleh Tuhan, mereka kadang-kadang selalu berkatanya apa? Pak, saya enggak ke gereja, saya enggak doa, saya kaya, aku dicukupkan. Iya, secara materi, secara jasmani kita hari ini hidup kelihatannya benar yang kamu katakan. Tetapi kalau kita perhatikan bagian B, Tuhan berkatanya apa? Karena engkau tidak tahu. Loh, apa yang tidak tahu? Tuhan berkata bahwa engkau melarat secara rohani. Engkau malang. Kira-kira Tuhan ngomong, kamu kasihan. Engkau miskin. Engkau buta dan engkau telanjang. Nah, Tuhan gak kepingin nanti suatu hari kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan tidak kepingin ayat 17 bagian B itu terjadi. Tuhan tidak kepingin kita jadi orang yang miskin di surga. Tuhan tidak kepingin kita menjadi orang yang melarat, orang yang malang, orang yang buta, orang yang telanjang. Jadi kalau orang yang tidak memiliki kerohanian yang baik di mata Tuhan itu telanjang, tidak memakai pakaian apapun. Jadi ibaratkan apa? Orang itu seperti orang gila. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu lagi naik sepeda motor atau naik mobil, kadang-kadang ada orang gila ya, telanjang bulat. Si orang gila waktu telanjang bulat kalau udah jalan gini aja, santai aja, enggak urusan. Tapi yang di dalam mobil yang lihat ada orang gila telanjang, reaksi kita gimana? Ibu-ibu, mbak-mbak, biasanya langsung gini, jijik. Tapi yang lagi telanjang gitu malu enggak? Enggak. Kita yang nonton malu, kita yang melihat langsung sama di hadapan Tuhan kita seperti itu. Makanya kalau kita sampai memiliki satu pribadi seperti yang ditulis dalam ayat 17, daripada kamu seperti itu, kamu tak tegur. Daripada kamu seperti itu, kamu tak hajar. Sekali lagi hajaran kita tuh berbeda-beda. Ada yang dihajar hatinya, disakiti terus, dikecewakan terus. Orang tidak introspeksi diri malah nyalahkan yang lain. Tapi coba kamu introspeksi dirimu. Saya ini orang yang termasuk orang sensitif. Problem saya dalam keseharian termasuk dalam pengembalaan, yang diusik ya terus hati. Terus tuduhannya macam-macam. Di situ saya belajar untuk mengevaluasi. Kenapa ya? Ada hal, ada masalah. Kenapa ya Tuhan tegur? Kenapa ya Tuhan hajar? Saya coba belajar ada apa. Nanti mungkin ada lagi orang yang kena hajaran melalui kehidupan anak. Orang tuanya semua baik. Ngerti-ngerti anaknya rusak. Anaknya problem. Nanti anaknya baik, bapaknya yang rusak. Bapaknya baik, ibunya yang rusak. Wih, persoalan itu terus muter. Kita kadang-kadang tidak kuat. Kadang-kadang kita mulai ngomong, Tuhan, jane karepmu ki apa toh? Ternyata keinginan hati Tuhan itu ditulis dalam ayat 18, kita perhatikan. Maka aku menasihatkan engkau,
supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi yang pertama ini, Tuhan itu kepingin pada waktu engkau kena teguran, kena ajaran, itu adalah proses. Seperti emas, dari emas biasa menjadi emas yang dimurnikan. Emas yang dimurnikan itu nanti kalau sudah berhasil murni, harganya mahal. Tapi coba kalau emas yang nilai kadar karatnya itu rendah, murah sekali. Misalkan contoh 18 karat itu murah, 20 karat murah. Tapi begitu bicara 24 karat, harganya selangit. Kalau sekarang mungkin per gram itu sudah 1 juta kalau tidak salah. Ini Tuhan berkatanya apa? Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kenapa? Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Kenapa? Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini keinginan Tuhan. Jadi kalau 3 unsur tadi mulai dari ayat 15, 16, 17, kemudian terakhir 18 kita tidak lakukan. Ayat 19 muncul. Barang siapa ku kasih, aku tegur dan ku hajar. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa orang-orang yang diajar? Orang yang sudah hidup justru di dalam Tuhan, bukan orang biasa lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu terang. Jadi waktu saudara ini sudah mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, engkau ternyata tidak lagi memenuhi standar seperti ayat 15-18. Bayangannya itu seperti ini. Saya berdiri di mimbar, ini ada lampu mungkin LED atau lampu halogen, saya nggak tahu. Yang ini mungkin juga halogen. Kira-kira mungkin penerangan ini sebagai lampu spot, kira-kira mungkin 500 watt. Bapak Ibu bisa melihat saya dengan jelas. Ada kemeringat sedikit, batuknya yang kinclong juga kelihatan. Kenapa? Ada lampu terang. Tapi coba lampu ini dimatikan. Wajah saya tidak terlalu jelas. Sama orang yang hidup dalam kegelapan, biasanya orang itu kelihatannya aman. Tapi coba mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Nanti yang borok-borok, sesuatu yang kotor-kotor itu muncul. Makanya kalau ibu-ibu biasa pergi ke salon, kemudian mau dia facial ya, namanya facial. Facial itu nanti pakai sekarang lampunya apa? Lampu LED. Ibu-ibu tidur, kemudian disorot, set, padang. Ada komedo, cuti, flag, diamplas. Tapi coba kalau lampunya gelap, gak kelihatan. Makanya waktu kita sudah mulai mendekatkan diri dan kita mulai belajar tentang kebenaran, kadang-kadang kita bisa sambat. Sambatnya apa? Tuhan, aku kan sudah mulai mau ibadah, tapi kok persoalanku tambah banyak. Iya, ibadahmu suam-suam kuku. Ibadahmu masih sebagai ibadah liturgi agama. Makanya tujuan firman Tuhan sore hari ini adalah kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Ya tujuannya adalah mengikuti kehendak Tuhan agar bisa masuk dalam kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 1 berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi Rasul Petrus pun juga berkata hal yang sama. Kadang kita dihajar, kadang kita ditegur, kadang kita harus menderita. Nah penderitaan itu yang menjadikan apa? Kita stop untuk melakukan perbuatan dosa. Ini contoh ya, minta maaf.
Kalau kita ini misalkan punya penyakit jantung misalkan, jantung kita ini parah, melaku ngos-ngosan, naik beberapa tangga sudah, misalkan gitu. Itu kan penderitaan badani. Kalau orang sudah seperti itu masih ada yang berani nekat selingkuh? Ada? Saya berani pastikan, pasti enggak berani. Kenapa? Kamu selingkuh, mati we. Simpel aja. Makanya kalau kadang-kadang kita diberi sakit, kita harus siapa berterima kasih. Kenapa? Tuhan jagai hidup kita. Termasuk engkau yang punya darah tinggi. Coba darah tinggi ngamuk. Coba ngamuk. Paling tiba-tiba gini, aduh. Terus gini tok. Jadi waktu saudara kena yang namanya penderitaan, itu alarm. Jadi waktu saudara tidak kendalikan itu semuanya, alarmnya muni, toet, 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 toet. Ini istri saya sering cerita sama saya, kalau lagi selesai praktek dia bilang, Pak, mau no pasien yang gang tengah, terus nopo? Stroke. Hah? Lah kenapa sebabnya? Biasa ngamuk-ngamuk. Dia cerita panjang lebar. Sama, saya punya teman, punya penyakit darah tinggi. Saya sudah beritahu sama dia, coba jaga hatimu, jaga pikiranmu, ojo nusunan, ojo ngamuan. Darah tinggimu mesti stabil. Nah waktu lagi ketemu saya, dia ada yang memberikan nasihat. Kalau mau marah, tahan hati. Mau jengkel, tahan hati. Tapi kadang-kadang kalau di rumah, lost control. Nanti telepon, Om, darah tinggiku kumat. Lah terus, doake ya. Ya, tak doakan. Terus saya bilang, kowe mesti tas ngamuk-ngamuk. Loh Om Arif kok tahu? Yo ngerti. Wong alarmmu muni kok. Ini loh. Makanya kalau Tuhan berkata, kalau kita bisa mempersenjatai diri kita, pikiran kita dengan pikiran Kristus, di situ ada sesuatu yang luar biasa. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saya dulu ini tukang ngamuk. Saya pernah ceritakan di sini. Saya kalau ngamuk, ini misalkan ada meja begini, tendang. Dulu meja rumah saya ada kacanya, umurnya paling suwi 2 wulan, mesti ganti kaca anyar. Loh kenapa? Tak pecahi. Jadi kalau lagi ngamuk, waktu duar kena marem, sininya berdarah-darah. Tapi sesudah saya ditangkap Tuhan, saya mulai hidup di dalam kebenaran Allah. Baru mau ngamuk, dalam hati itu baru geram tuh loh. Tiba-tiba saya geledak. Sudah terkapar 2-3 jam saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau sekarang saya mau marah, saya mikir, geram saja nggak boleh. Kenapa? Saya sudah diberi alarm. Alarm itu kalau sampai bunyi, wih bahaya. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 9, kita perhatikan. 2 Korintus pasal 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berdukacita, melainkan karena dukacitamu membuat kamu bertobat, sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian.
Jadi kalau Tuhan sedang memberikan hajaran, Tuhan sedang memberikan teguran, hal teguran dan hajaran yang diizinkan oleh Tuhan itu membuat dirimu bertobat. Ya termasuk saya ini dihajar, ditegur oleh Tuhan waktu tahun 99. Ya 6 bulan itu saya kerasukan, kentir selama 6 bulan. Di situ kemudian saya mulai evaluasi diri dan saya mulai bertobat. Tetapi dulu sebelum saya dihajar, pernah nggak ada tawaran-tawaran supaya saya bertobat? Sering. Saya masih ingat teman-teman saya kalau dulu sewaktu saya belum ke gereja, mereka mendatangi rumah saya dan berkata, "Rif, sesuk minggu lu mau gereja yuk." Saya selalu berkata, enggak. Saya selalu berkata titip salam. Itu terus berbulan-bulan. Suatu hari teman saya itu datang ke rumah saya dan dia cerita, "Rif, tadi khotbahnya bagus." Saya dengan nyinyir berkata, "Opo?" Tadi pendetanya cerita, ada seorang buruh bangunan, dari ketinggian itu dia dijatuhi batu, kerikil kecil, kena bagian kepalanya yang pakai topi proyek. Tuk! Dari ketinggian kira-kira 8 meter, kalau dijatuhi batu kerikil kan juga lumayan. Tuk! Buruh bangunan ini cuma gini dok, asem, cuma gitu dok, jalan. Beberapa hari kemudian, buruh bangunan ini sengaja oleh mandornya itu dilempar lagi batu, yang tadinya cuma kerikil kecil, sekarang lebih besar. Tuk! Dudak! Aduh! Tapi karena pakai topi proyek masih aman. Buruh bangunan ini tidak mencari sumbernya dari mana ini. Dalam ilustrasi ini kemudian yang terakhir dijatuhi batu besar. Dan singkat cerita orang ini ketindihan. Waktu ketindihan baru cari tahu. Yaitu hidup kita. Saya bertahun-tahun diingatkan untuk tobat, tidak pernah mau tobat. Sampai akhirnya tahun 99 saya ditangkap Tuhan dengan cara yang paling tidak enak. Dan itu buat saya adalah monumen yang paling berharga. Makanya apa? Saya menyampaikan ini supaya apa? Yuk kita bersama-sama. Mumpung belum engkau kena masalah yang berat, mumpung belum engkau kena problem-problem yang menghancurkan dirimu, jangan sampai. Lah kalau sekarang seperti saya sudah terlanjur kena masalah gimana Pak? Nah sekarang kita belajar dari surat Ibrani dan kitab Amsal. Ya, kita perlu memahami kenapa ada teguran. Kenapa ada yang namanya hajaran? Yang pertama, karena kita adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Saudara setuju enggak kalau saudara lagi kena hajaran, kena teguran gitu, saudara disayang Tuhan, setuju enggak? Yang setuju dengan saya kalau saudara kena hajaran, kena sakit, kena macam-macam, saudara disayang Tuhan, yang setuju angkat tangan coba. 30%. Yang 70% mungkin tidak setuju atau mungkin ragu-ragu. Tapi firman tadi kan sudah berkata begitu. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Kitab Amsal dalam ayat pasal 3 ayat 12 berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Penulis Amsal pasal 3 ini juga masih sama, Salomo. Dia sekali lagi mengatakan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saya berani pastikan Bapak Ibu yang punya anak pasti pernah ngamuk sama anakmu. Betul enggak? Pasti. Mbok aja diamuk. Narkoba jarke, kowe pinter nak, hebat, cocok.
Gitu? Rokok sehari 2 pak, ora popo cangkeme durung kobong terus Yosep. Itu pasti tidak. Wong saudara kalau punya anak SMP umpet-umpet rokok mambu sithik langsung ini karo di kene iki lho. Kowe munya apa? Mambu rokok kowe saka ndi? Mesti ngono. Itu cuma 1 batang. Sama Tuhan mengajar kita karena apa? Dia cinta, karena dia sayang. Saya pastikan bahwa saudara menghajar, menghantam anak-anakmu supaya apa? Hidupnya benar. Tapi saudara pernah enggak ngajar anak tonggo, pernah enggak? Kan enggak pernah, bisa kena perkara kowe. Iya kan? Anak tetangga kadang-kadang tuh jam 12 malam gini numpak eriking loh. Weng, 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 weng. Anak sapa kurang ngajar. Dewe mengaruh-ngaruhi orang wani. Wis nengke lah. Tapi coba anakmu tengah malam weng, weng, weng. Le plok nyapa kowe bengi-bengi. Kan kira-kira gitu. Apa saudara kejam sama anakmu? Kan enggak. Karena cinta. Daripada keblinger, wajar sih. Kalau Pak Bekti memberikan contoh apa tanaman. Engkau punya tanaman ditanam kemudian bertumbuh. Tanaman ada yang lurus pertumbuhannya, ada yang melenceng. Kalau pertumbuhan tanaman itu masih tingginya 1 meter, engkau pakai 1 tangan kemudian dijejek kayak gini loh, syik, lurus. Tapi coba kalau ini tingginya 3 meter, surungo, Pak Bekti mengistilahkan boyokmu somplak. Makanya anakmu yang masih kecil tegur, hajar, beritahu dengan keras nggak apa-apa. Firman Tuhan berkatanya apa? Pukul dengan rotan asal jangan menginginkan kematiannya. Tapi ada orang tua yang merasa bahwa konsep kasih itu adalah apa? Harus so sweet, harus sayang-sayang, harus semuanya dilus-lus. Anakmu rusak pasti. Ada loh orang tua tahu anaknya salah, meneng wae. Malah kadang-kadang cuma ngomong sejarke lah ujane bocah wis kaya ngono. Engko kan ngerti dhewe, tak jamin tidak akan pernah tahu. Yaitu penulis Amsal. Dalam Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jelas ayatnya sama. Tuhan mengajar orang yang dikasihi. Makanya lihat yang tadi saya sampaikan, kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita cukup rajin. Masih masalah. Yang tadi saya contohkan Ayub, saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Kok diajar? Iblis meminta izin untuk mencobai Ayub, kok Tuhan izinkan? Minggu depan bicara soal itu. Problemnya Ayub apa sih? Kompromi dengan dosa anak-anaknya. Firman Tuhan dalam Ayub pasal 1 dijelaskan, setiap kali anak-anaknya selesai membuat pesta, maka Ayub senantiasa pagi-pagi benar. Dia mempersembahkan korban bakaran kepada Allahnya. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku semalam pada waktu pesta menghujat Allah. Apakah anaknya Ayub pada waktu berpesta sambil ngomong, apa Tuhan, apa? Bukan itu. Tapi yang disebut dengan menghujat Allah karena apa? Melakukan kenajisan. Pesta poranya anak-anak Ayub yang amat sangat kaya itu karena ada apa? Mabuk, free sex. Itu secara tafsir. Ayub tahu enggak? Oh tahu.
Tapi karena dia cinta kepada anaknya berlebihan, dia tidak memberikan teguran, tetapi dia coba kompromi. Mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Pikirnya apa? Kalau sudah diberi korban bakaran, Tuhan senang. Kemudian Tuhan gak menghajar. Memang Tuhan tidak menegur saat itu. Tapi iblis, makasih. Tapi iblis yang saat itu tahu kelemahan daripada anak-anaknya Ayub, maju ketemu Tuhan, minta izin. Tuhan tanya, iblis kamu dari mana? Aku dari berputar-putar, beredar-edar. Kamu perhatikan enggak Ayub hambaku? Hamba yang taat, setia, saleh, jujur, takut Tuhan. Tapi iblis jawabannya apa? Kalau engkau cabut pagar kemuliaannya, aku akan cobai dia. Kenapa iblis bisa cobai Ayub? Kenapa iblis diizinkan oleh Tuhan mencobai? Ada celah. Makanya sekali lagi kalau Bapak Ibu hari ini punya anak, tahu salah, undang, jagongke, beritahu, tegur. Anakmu ngamuk, ora apa-apa, daripada keblinger. Waktu engkau memberikan teguran dengan baik, engkau punya poin di hadapan Tuhan. Tapi waktu engkau mengadakan pembiaran, wis ora apa-apa lah, jenengane bocah, ya biasanya ibu dan bapak mesti gitu, nyang-nyangan. Wis toh, kok aja ngamuk-ngamuk terus, engko nek kowe ngamuk tensi mudur, wis toh sabar toh ben. Kan kadang-kadang begitu. Tapi nanti kalau anaknya sudah keblinger, biasanya bapak ibu juga saling menyalahkan. Dhisik gara-gara kowe nek terlalu nyintai kae delok hasile. Gitu. Tapi keblinger sudah. Ya kalau keblinger cuma sesaat itu enggak apa-apa. Tetapi kalau seperti kasusnya Ayub terus gimana? Semua anaknya mati. Hartanya ludes, kena kebakar. Yang paling susah sudah itu habis-habisan, bojone ngomel terus. Omelannya menyakitkan, kata-katanya apa? Harta sudah habis, kamu masih berkata puji Tuhan, haleluya. Kutuki Tuhanmu. Ayub menjawab, kamu perempuan maunya yang enak-enak saja, yang tidak enak kamu ngomel. Lihat. Ada satu kesalahan yang kelihatannya bukan sebuah kesalahan, tapi itu jadi masalah besar. Makanya di sini kita perlu tahu, Tuhan menghajar, Tuhan menegur dirimu. Kenapa? Kamu dikasih, kamu harus pulih, kamu harus benar dan kamu harus sempurna di mata Tuhan. Makanya ketika kita ada di dunia kadang-kadang apa? Masalah. Yang tadi saya sampaikan. Masalahmu mulai timbul usia berapa? 20 tahun? Tidak. 30 tahun? Tidak juga. Tapi waktu saudara sudah mulai mendekati 45, 50, saudara kadang-kadang pagi-pagi merenung. Kesel aku. Tambah tua semakin banyak masalah. Loh kok bisa? Iya, karena waktu kita enggak lama. Orang kalau sudah masuk usia 50 tahun, ya kadang-kadang 56 mati. Ini saya sekarang sudah 58, saya lagi siap-siap, nek ditambahi 20 tahun meneh berarti 78. Mudah-mudahan bisa tekan. Tapi kalau tiba-tiba lagi, kan ada ya beberapa hamba Tuhan begitu ya, lagi firman Tuhan ngerti-ngerti, gubiak. Saya melihat sahabat saya di Bandung seperti itu lagi rapat, baru naik 5 menit, orangnya baiknya minta ampun. Baru naik 5 menit, baru ngomong, lagi presentasi laporan, pegangan mejanya gini, tiba-tiba mejanya kejelungup ke depan. Dari ketinggian kira-kira mimbarnya 1,5 meter, detik itu juga langsung mati.
berapa usia kita. Makanya lihat usia kita ini kan sudah memberi tanda sinyal. Boyoke kerep loro. Matanya jadi plus. Pernah enggak saudara berpikir kenapa sih kita yang tua-tua matanya plus, pernah enggak? Kenapa Mas? Tuhan memberi kita mata plus, tujuannya itu ya positif. Supaya apa? Sudut pandangmu, kita yang tua-tua nek ndelok wong jadi positif. Amin. Kan ada banyak orang kalau ketemu wong ini negatif kan gitu ada kan. Lah yang sudah tua-tua nek ketemu wong ngono, Pak, bapaknya ganteng, wah apik ya ini positif. Tapi kita kan enggak pernah tahu kenapa ya kok plus. Tapi yang muda-muda delok, sing min kan sakai. Tuh anak saya min berapa, Mike? Min 4. Coba. Tapi coba nanti tambah tua kan iso ketemu 0. Ya, ngerti plus 1 plus 2. Ini loh alasan pertama, kenapa kita diajar, karena disayang. Kemudian kalau sudah ada ajaran dan teguran, hal yang kedua terus kita harus bagaimana? Yang kedua kita harus mau berpegang kepada nasihat firman-Nya. Ibrani 12 ayat 5 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Waktu ada didikan, Tuhan tidak berkata itu sebuah hal yang mencelakakan, bukan. Tapi ayat firman Tuhan dalam surat 1 Petrus 4 ayat 12 berkatanya apa? Itu ujian. Jadi waktu saudara kena problem, kena masalah, kena hal-hal yang tidak enak dalam diri kita, itu cuma ujian. Makanya Rasul Petrus berkatanya apa? Kamu harus berbahagia, harus bersuka cita di dalam penderitaanmu. Loh, menderita kok suruh bergembira dan sukacita? Saya beri contoh. Bapak Ibu yang pernah kuliah S1 atau mungkin S2, waktu saudara mau mencapai gelar S1, kira-kira waktu mau meraih gelar itu ada ujian enak apa renak? Tidak enak. Saya masih ingat dulu istri saya S1 kedokteran, kalau mau ujian selama kira-kira mungkin 2 minggu sebelum masa ujian. Ya waktu itu kita sudah menikah, dia kalau belajar itu di atas tempat tidur bukunya sak pasar. Buka kene, buka kono, buka kene, buka kono. Saya tanya, Lian, kue nyapa? Cerewet, orang Rewangi. Orang Rewangi cerewet wae. Belajar sesuai ujian. Ya tak godani gitu, ngamuk. Saya ngeliat bukunya dan saya ambiah-ambiah. Lah buku kedokteran itu kan mahal-mahal, kandel-kandel, ada yang tebelnya 10 cm, 15 cm. Saya mencoba membuka, dan tulisannya kayak gini caranya mlebu piye. Dia waktu ujian, wah ngomel terus. Kaya macan mana, saya kok gitu. Tapi waktu dia selesai diberi pengumuman, dapat surat kan. Nama Agatha Lianawati, nomor induk mahasiswa sekian, dinyatakan lulus. Langsung ini. Kok ora surprise karo aku? Lah apa? Lulus. Ekspresinya lulus, senang. Apalagi waktu sudah mau diwisuda itu. Oh, zaman dulu saya kan belum punya jas, gawe jas kanggo bojo sing meh wisuda. Nyetir, ikut hadir. Waktu toga ini loh dipindah. Lulus dengan apa lulusmu dhisik? Cum laude. Ora. Langsung tepuk tangan. Seneng.
Tapi ujiannya senang enggak? Enggak senang. Sama di hadapan Tuhan waktu engkau diuji, Tuhan berkata dalam surat Petrus begini. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Makanya lihat orang-orang ya di masa lanjut usia kemudian ada kesusahan yang diizinkan oleh Tuhan. Dari pengalaman saya, orang itu nanti akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak doa, banyak berserah. Kalau mati, ya saya sering melayani ya orang yang mati begitu. Yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidurnya di peti mati, tapi wajahnya tuh senyum. Saya sering kali memberi komentar kepada keluarga yang ditinggalkan. Ibu kayak orang tidur ya, wajahnya smile. Anak-anaknya ngomong, lah iya ya mami dulu tuh lo banyak susah tapi waktu mati kok ya senyum ya. Karena apa? Ketemu Tuhan. Makanya surat 1 Petrus 4 ayat 12 ayat 19 berkatanya apa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Amin. Saudara akan tanya, Pak, berbuat baik kepada pencipta yang setia itu gimana sih? Apakah saudara memberi uang untuk gerejamu? Banyak, yaitu salah satu. Tapi berbuat baik kepada pencipta yang setia itu salah satunya ketika kita menyerahkan jiwa. Kita itu mau rajin untuk doa dan sembahyang. Apa bedanya doa dan sembahyang? Kalau doa itu permintaan. Tuhan berkati hidupku. Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan berkati anak-anakku. Tuhan berkati usaha pekerjaanku. Itu doa. Tapi kalau sembahyang beda. Orang sembahyang itu nyembah. Misalkan contoh, ku datang Tuhan, baharui hidupku, dalam anugerah ku datang padamu. Saudara percaya tidak percaya, waktu kita sedang nyembah Tuhan seperti itu, Tuhan memberikan perintah kepada malaikatnya. Malaikat kumpul kepada orang yang sedang menyembah. Orang kalau nyembah Tuhan dengan benar, saudara mungkin doa itu tidak terlalu banyak meminta. Tapi yang namanya berkat. Namanya yang apa? Hal-hal yang aneh, hal ajaib, itu Tuhan bisa beri. Tapi sayang di gereja banyak sekali orang tidak mau nyembah. Termasuk kalau waktu jam ibadah, banyak yang datangnya mepet-mepet sudah hampir firman baru kalau. Kenapa? Mereka enggak tahu esensinya. Coba engkau memberikan penyembahan yang terbaik. Oh, Tuhan berikan yang namanya perintah kepada malaikat itu dengan cepat. Contoh ginilah. Misalkan saya sebagai orang yang dimintai tolong oleh orang lain. Orang itu datang, Pak Arif tolongi dong Pak. Tak tolongi sekali. Pak Arif tolong lagi dong Pak. 2 kali. Pak Arif tolong 3 kali. Tapi keempat, kelima lama-lama saya lihat orang itu sebel. Kenapa? Jaluk terus. Tapi coba, orang itu datang kepada saya langsung bilang gini, wah Pak Arif, keluarganya Pak Arif itu luar biasa ya, misalkan. Wah Pak Arif, Bapak ini kalau lagi membawakan renungan, wih luar biasa. Orang itu enggak usah minta. Nanti saya keluar kota, saya pulang bawa oleh-oleh, saya bilang kepada yang tak suruh, Dek tolong ya antar ke oleh-oleh buat orang itu.
Nanti orang itu akan tanya pada saya, Pak, kok Bapak ingat saya toh Pak? Ya ingatlah, wong kamu sering ketemu aku, sering ngomong-ngomong, kamu kemarin ngomong apa coba? Tercatat dalam hati. Sama, kalau engkau menyembah Tuhan dengan baik. Yohanes berkatanya jelas, sudah tiba waktunya sekarang. Dan sudah tiba saatnya kita harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah. Jadi waktu kita mau menyembah Tuhan dengan benar, sudah, apa yang kau butuhkan hari ini? Tuhan kirim. Butuh mobil, Tuhan kirim mobil. Engkau butuh kesehatan, Tuhan kembalikan kesehatanmu. Engkau butuh duit, Tuhan kirimi duit. Caranya gimana? Caranya Tuhan. Yang penting tugasmu adalah nyembah. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kalau ada teguran dan hajaran dan kau berkata aku tidak kuat. Ajaran Tuhan cuma berkata apa? Pandang Yesus. Pandang. Kau kadang-kadang berputus asa. Nasihatnya jelas, jangan putus asa. Tapi kita kadang masih tetap putus asa. Nasihat yang terakhir, pandang Yesus. Apakah kita harus pandang salibnya terus gitu? Enggak. Memandang di sini artinya apa? Fokuskan pikiranmu kepada Tuhan. Bayangkan penderitaan Tuhan dulu seperti apa. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Nabi Yesaya, penderitaan Yesus itu ngeri. Tubuh Yesus itu di situ diceritakan bahwa tubuhnya itu seperti dibajak. Kenapa seperti dibajak? Iya, waktu Yesus dicambuk. Yes! Cambuknya memang satu, tetapi mata kailnya 5. Jadi cambuknya itu cambuk bercabang. Jadi kalau saudara yang pernah mancing udang, cambuknya Yesus seperti itu. Modelnya mekerok begitu, tapi kewalik. Jadi waktu sekali kalau itu kena bagian mata secara tafsir, matanya Yesus itu, bola matanya itu protol, tercabik ini loh. Kena tubuh, yes, ini ambrol, brul. Saudara yang hari ini sedang kena penderitaan, misalkan sedang kena masalah hati. Hatimu luka? Tidak. Dagingmu cuil? Tidak. Makanya ayat firman Tuhan berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kalau saudara hari ini berkata, aku lagi enggak kuat, aku sudah enggak tahan dengan penderitaanku. Yang ketiga, pandang Yesus. Di situ kau nanti akan memperoleh yang namanya apa? Kekuatan baru. Kenapa kekuatan baru? Ternyata penderitaanku tidak seperti penderitaannya Yesus. Aku belum apa-apanya. Mari sore hari ini, ya, saat kita sedang kena ajaran, kena teguran, kita mau pandang Yesus, kita mau berpegang pada nasihat firman, jangan putus asa. Kita terus mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Yakin, kemuliaan Tuhan itu pasti dinyatakan dalam hidupmu. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian lagu yang terakhir. Aku masih punya Tuhan, masih punya pengharapan.
tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut kau besertaku. Aku percaya, aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk firman-Mu yang menyatakan rahasia kebenaran bagi kami. Meskipun dalam masa-masa sulit, pergumulan yang berat, hari ini kami boleh tahu, ternyata Engkau cinta dan kasih kepada kami semuanya. Engkau menjagai kami lebih. Engkau memberikan pagar proteksi kepada kami supaya kami tidak lagi berbuat dosa. Dan kami percaya Tuhan, inilah hati-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sore hari ini, supaya kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dan melalui suara pujian yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu, kami mau berkata, aku masih punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasti menyelamatkan dan memulihkan hidupku.